Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama kembali mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kebanggaannya umat Islam, salah satu ulama yang mencapai derajat keilmuan yang tidak tertandingi oleh manusia-manusia setelahnya, oleh ulama-ulama manapun setelahnya, yaitu yang kita kenal dengan nama Al-Imamul Ghazali. Beliau ngarang satu kitab yang bernama Bidayatul Hidayah, kitab kecil yang dikaji tapi panggah ndak katam-katam gian. Tapi alhamdulillah istiqomah, alhamdulillah dikasih sehat terus untuk bisa sama-sama ngaji tentang kitab ini dengan niatan bisa mengamalkannya semampu kita. Karena kalau dilihat memang banyak hal, banyak doa-doa yang beliau sematkan, yang beliau tuliskan di dalam kitab ini itu panjang-panjang, tapi kita ngamalinnya itu versi pendeknya mesti. Kayak tungone ini yang mau kita bahas ini, doa mau tidurnya, doa mau tidurnya beliau ini sekitar 2 lembar. Aduh macane bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi minimal masih misalkan kita ndak bisa mengamalkannya dengan cara yang sempurna, kita mengamalkan yang versi pendeknya tapi mampu memahami makna dari apa yang kita baca. Jadi bacanya ndak bismika amut gitu tok ndak, tapi direnungi apa sih yang dibaca, apa sih maknanya, apa sih yang harus gimana sih cara kita menautkan hati kita dengan bacaan-bacaan yang kita baca dan lain sebagainya. Mungkin Allah Ta'ala nurunkan inayahnya, nurunkan hidayahnya, nurunkan ilmunya, nurunkan cahayanya agar kita bisa memahaminya dengan cara pandang yang indah, dengan cara pandangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan yang namanya tidur, yang namanya tidur itu adalah satu aktivitas kita untuk mengistirahatkan setiap detail dari rongga-rongga kehidupan, rongga-rongga jasad ini yang Allah taala karuniakan kepada kita ini ndak full, diurup nih terus, tapi ada waktu-waktu bagi kita untuk mengistirahatkannya. Sama kayak HP, sama kayak HP. Lek murup terus suwi-suwi panas gitu. Suwi-suwi panas, kudu istirahat. Jangan dipakai terus. Lampu kalau dihidupkan terus cepet rusake, Napa? Kipas angin kalau dihidupkan terus rusak gian. Makanya ketika ada salah seorang sahabatnya Nabi, yang ketika Nabi Muhammad ini ketemu sama istrinya. Jadi Rasulullah itu mengunjungi sahabat tersebut, dilihat istrinya itu bajunya acak-acakan, istilahnya ndak merawat dirinya, kurus kering. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai perempuan, kenapa kamu kok seperti ini? Katanya perempuan tersebut, ya Rasul, ngapain saya dandan, ngapain saya cantik-cantik, ngapain saya istilahnya ngeramut badan saya, wong suami saya lo ndak pernah noleh sama saya sama sekali. Suami saya itu sudah ndak ada hasrat sama sekali sama saya ya Rasul. Bahkan jenengan lihat itu, kerjaannya itu cuman jungkir balik sholat. Hari-hari puasa, saya pengen masak-masak enak-enak, tapi dianya puasa terus. Bukone pun cuman air putih sama kurma. Ndak pengen, istilahnya saya masak enak sekalipun ndak dilem yo ndak, didelok yo ndak, dicipi yo ndak ya Rasul. Itu kata istrinya. Anak-anaknya pun nggak terawat sama sekali.
Ketika ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kamu kok seperti itu? Katanya dia, ya Rasul, umur saya itu pendek. Kita itu umat yang dikasih umur pendek sama Allah Ta'ala. Kalau tidak saya maksimalkan untuk ibadah, maka kapan lagi saya akan beribadah? Katanya sahabat tersebut, matanya cekung, kelihatan kalau tidak pernah tidur sama sekali. Jadi sehari itu mungkin geletak itu cuman kalau ketiduran aja. Maka sama Nabi Muhammad dikatakan, ya wahai engkau, sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu, anak-anakmu punya hak atas dirimu, rumahmu punya hak atas dirimu, bahkan matamu, hidungmu, telingamu, badanmu, semuanya punya hak untuk diistirahatkan. Kasih porsinya masing-masing, kasih pada tempatnya masing-masing. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngasih berkahnya. Kamu akan tetap bisa ibadah, tapi juga tetap bisa anak-anakmu ndak terbengkalai dari perhatianmu, istrimu, ekonomimu. Jadi ndak mau kerja, ndak mau ngapa-ngapain, pokoknya mek sholat tok, poso tok, ngaji tok. Dikira ibadah itu cuman tentang hal-hal semacam itu saja. Padahal tidur sekalipun bisa kita jadikan ibadah. Ketika kita menggunakan adab-adabnya tidur, ketika kita berdoa sebelum tidur, ketika kita melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidurnya kita bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kalau kemarin kita bahas tentang adabnya tidur, mulai dari sikat gigi, setelah itu berwudu, toharah, geletak, ngadep ke sebelah kanan, ngadep kiblat dan lain sebagainya. Sekarang beliau mengatakan waqul inda naumik, qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumi fid dharain waqul inda naumik. Dan katakanlah sebelum kamu menjelang mau tidur itu bacaan doa tidur. Beliau mengatakan baca doa tidur seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dzambi. Ini doa ini diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kamu mau tidur katakan bismika rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu wahai Tuhanku, aku mengistirahatkan badanku. Wada'tu jambi, saya meletakkan jasad saya ini dengan memulainya dengan nama sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Dan nanti ketika engkau takdirkan untuk bangkit kembali, saya juga akan memulainya dengan namamu. Jadi mau tidur pakai namanya Allah, bangun tidur juga pakai namanya Allah. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa saya. Sebelum tidur minta ampun sama Allah Ta'ala. Mau tidur taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya biar apa? Biar tidur, kalau misalkan tidur ini adalah tidur kita yang terakhir, kita tidur dalam keadaan menyesali setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ketika Rasulullah SAW duduk sama para sahabat, Rasulullah ngomong sama para sahabat, ayajizu ahadakum antakuna mithla abi dhamdham. Katanya Nabi, wahai kalian, wahai para sahabatku, apa kalian itu tidak bisa mengkondisikan hati dan jasad kalian itu seperti haliyahnya Abi Dhamdham. Jadi Abi Dhamdham itu salah satu sahabatnya Nabi. Nama dari salah seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya para sahabat, kaifa ya Rasul? Apa yang istimewa dari Abu Dhamdham wahai Rasul? Apa yang istimewa dari ibadahnya Abi Dhamdham wahai Rasul? Kalau kami lihat ibadahnya mirip-mirip kayak kita. Dengan motivasi kita untuk sholat jamaah, kami sholat jamaah, Abu Dhamdham juga ikut sholat jamaah. Juga kerja nyari nafkah seperti halnya kita. Bangun sholat tahajud rakaatnya ya ndak banyak-banyak banget, ya mirip-mirip sama kita. Ngajinya kayak kita, sholatnya kayak kita, puasanya juga kayak kita. Apa yang istimewa dari ibadahnya Abu Dhamdham? Maka Nabi Muhammad mengatakan Abu Dhamdham itu setiap kali dia mau tidur, ngeletakne badannya, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi.
Ya, beliau mengatakan, ya Allah, saya menyedekahkan harga diri saya untuk orang-orang yang berbuat buruk kepada saya. Oke, yang ngomongin saya tak maafkan, yang nyakiti saya tak maafkan, yang punya utang sama saya tak lunaskan, yang ngomong buruk tentang saya tak rela nih semuanya ya Allah. Itu setiap kali mau tidur. Jadi yang dieling-eling, yang diinget-inget kebaikannya orang, keburukannya orang dilupakan semuanya. Orang ini yang ngomongin saya tak ikhlaskan, bahkan ganti dengan sesuatu yang baik ya Allah. Kalau yang ngomongin saya, nyakitin saya, ngomong buruk tentang saya, tak lupakan semuanya ya Allah. Sudah tak sedekahkan harga diri saya kepada mereka semuanya. Ganti, balas dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, karena Engkau maha membalas kebaikan dengan kebaikan berlipat ganda. Engkau maha memberikan ampunan dengan ampunan yang luar biasa dibandingkan apa yang kita harapkan. Jadi Abu Dhamdam itu setiap kali mau tidur ngondisikan hatinya itu putih, bersih, taubat kepada Allah Ta'ala, dan merelakan apapun yang dilakukan manusia terhadap dirinya, tidak akan tak tuntut di akhirat nanti ya Allah. Mau orang mau berbuat buruk kepada saya seperti apapun, tak ikhlaskan semuanya, di akhirat tidak usah pakai saya nuntut kepada mereka, atau mereka harus nerima efek buruk dari apa yang mereka lakukan kepada saya. Harga diri saya tak habiskan. Siapa juga saya untuk dihargai, siapa juga saya untuk dipuji-puji, siapa juga saya untuk dipujung-pujung, siapa juga saya untuk ditinggikan martabat saya. Tidak perlu ya Allah. Selesaikan urusan saya dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu Abu Dhamdam. Hebat nama mboten? Hebat. Awake dhewe ya Allah, sing nyakiti saya, sakiti dia dengan caramu. Alhamdulillah. Ndak tak bales neng donya, tak bales neng akhirat. Ini omongane wong-wong. Repot kalau kita urusan sama orang-orang kayak gini nih ya Allah. Repot banget, Jadi serba salah, serba salah. Dijalui maaf ndak gelem maafne, dimintai ampun ndak mau memaafkan, malah mintanya balesnya dengan cara yang terburuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya, ayajiz ahadakum antakuna mithla Abi Dhamdam. Kalian ini apa ndak bisa setiap kali mau tidur bersihkan hati dulu seperti yang dilakukan oleh Abu Dhamdam. Jadi beliau mentadabburi makna dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Faghfirli dzambi, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, bahkan ampuni kesalahannya orang-orang yang mereka lakukan terhadap saya. Ampuni semuanya. Setelah itu juga beliau mengatakan, setelah itu ditambah lagi, Allahumma qini adzabaka yauma nab'atsu ibadak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya mau tidur ini mengingat-ingat yang diingat-ingat, Allahumma qini adzabak. Ya Allah, lindungi saya dari panasnya api neraka, dari cicipan sesuatu yang menyakitkan di dalam nerakamu, yauma tab'atsu ibadak, di hari di mana nanti jenengan itu akan membangkitkan setiap orang untuk mempertanggungjawabkan setiap detik-detik kehidupan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Jangan sampai saya masuk di dalam golongan orang-orang yang engkau kasih, yang engkau azab, yang engkau berikan balasan dengan balasan yang buruk. Atau kita kalau misalkan nggak bisa pakai doa ini, minimal kita ngambil doa yang gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi saya dari panasnya api neraka. Karena kami tidak kuat, panasnya musim kemarau kita masih kuat, panasnya tidak enek kipas angin di waktu yang panas kita masih kuat. Panasnya pakai baju berlapis-lapis kita masih kuat. Tapi panasnya api neraka tidak akan kuat kita ya Allah.
Ditambah lagi ya, di keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka itu ya, diibaratkan oleh Nabi Muhammad, mereka itu mati tapi tidak mati-mati. Ya. Rasa yang mereka rasakan orang kalau masuk di dalam neraka niku nggih, itu mereka berada di dalam haliyah sakaratul maut. Orang sekarat itu sakitnya luar biasa. Ya. Dan semua orang akan merasakan sakitnya sakarat. Ya. Di dalam Al-Quran itu wajaat sakratul maut. Nggih, semua orang akan ngalami yang namanya sekarat. Bahkan Nabi Muhammad SAW niku merasakan sakitnya perpisahannya ruh dengan jasad itu. Rasulullah juga merasakan. Dan malaikat maut itu ketika nyabut ruhnya seseorang itu ndak dicabut beres sekali itu jadi cabutan demi cabutan itu namanya sekarat. Nggih. Namanya sakarat itu sekarat. Nggih. Sedangkan sakroh itu sekali sakroh. Nggih. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada doanya beliau itu, ya Allah lindungi khaffif Allahumma hawwin alaina sakarat. Ya Allah ringankan seringan-ringannya sekarat saya. Nggih. Ringankan seringan-ringannya sekarat saya, karena itu adalah keadaan sakitnya 70 kali lipatnya orang yang melahirkan. Orang melahirkan itu kan sakitnya luar biasa. Sing wis tahu ngrasakne loro banget. Itu 70 kali lipatnya, bahkan mungkin lebih. Kalau salah seorang nabi yang pernah minta sama Allah Ta'ala untuk ngerasakan rasanya dicabut nyawanya oleh Nabiullah Khidir, pernah minta, bukan Nabiullah Dawud. Nabi Dawud itu tahu konconan sama malaikat maut. Jadi malaikat Israel itu saking cintanya sama Nabi Dawud, kok ada manusia ibadahnya luar biasa banyak. Nabi Allah Dawud itu pekerjaannya beliau itu tukang jahit. Tapi setiap kali jahit, sekali jahitan itu satu kali gini itu beliau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Gini lagi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ndak barbar lah. Nah, itu lek awake dhewe, nggih. Itu kalau lisan-lisannya kita, itu kalau waktu-waktunya kita, itu kalau keberkahannya kita itu ndak barbar. Tapi kalau Allah Ta'ala pengen ngasih seseorang berkahnya waktu, di dalam satu kali jahitannya beliau, itu beliau membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Sampai bikin malaikat pencabut nyawa niku sinten? Israel. Sampai bikin malaikat Israel itu jatuh cinta. Kok enek hamba ibadahnya luar biasa indah. Akhirnya minta izin kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya pengen sahabatan sama Nabiullah Dawud. Saya pengen konconan, saya pengen kenalan, saya pengen deketan sama Nabiullah Dawud. Lah adewe dicedeki malaikat maut, nggih. Wis ndak karu-karuan, nggih. Krungu tok ae wis. Akhirnya diizinkan sama Allah Taala. Ya udah tak izinkan kamu berkunjung, bahkan nginep di rumahnya Nabiullah Dawud itu selama 3 hari. Nggih. Akhirnya mampir, nggih, totok-totok, ketok-ketok, saya tamu jauh. Nah, pengen nginep di rumahnya jenengan. Katanya Nabi Daud, ya marhaba, nggih. Orang di dalam adab Islam itu orang kalau ada tamu dikenal ataupun tidak dikenal itu harusnya disambut, nggih, disambut. Kalau dia mau nginep jatah waktu, kita boleh protes atas nginepnya orang ini kalau dia nginep di atas 3 hari. Nggih. Kok ada tamu nginep di atas 3 hari, ini berarti tamu ndak roh-roh. Nggih. Ini berarti tamu ndak roh-roh. Ini tamu ndak sesuai caranya Nabi Muhammad ini kalau nginep di atas 3 hari 3 malam, karena akan merusak privasinya orang, karena akan merusak istilahnya apa yang ada di dalam lingkup keluarga tersebut. Kan ndak enak gitu. Orang ditamoni orang nginep di rumahnya kita di atas 3 hari itu
napa repot nggih, repot sak repotan. Dan di situ kita punya hak untuk nanya nggih, sakjane awak mungkin arep nginep pirang dino, kamu itu maunya itu berapa hari, maunya gimana dan lain sebagainya, boleh kita protes seperti itu. Maka dikatakan malaikat Israel ini tadi mampir di hari pertama, hari kedua nggih, sampai hari ketiga. Nabi Daud ini sudah curiga, ini tamu nggih, namu di rumah saya, dicepai makan nggak makan, dicepai tempat tidur dilihat juga nggak pernah tidur. Akhirnya nanya di hari ketiga, kamu ini sebenarnya siapa? Maksud kamu kesini apa? Nggih, kamu mau nginep sampai berapa hari? Akhirnya dia ngaku, akhirnya ngaku, saya ini bukan manusia wahai malaikat, wahai Nabi Allah Daud. Terus kamu siapa? Saya adalah Israel. Kaget ngian, Nabi Daud kaget, nggih apa nek awake dhewe, nggih. Saya itu malaikat Israel. Setelah itu Nabi Daud mengatakan, kamu datang ke sini mau nyabut nyawa saya atau apa? Maka malaikat Israel mengatakan, enggak, saya enggak mau, enggak, ini belum waktunya jenengan untuk dicabut nyawanya. Saya datang bukan untuk nyabut nyawa kamu, tapi untuk apa? Untuk bersahabat denganmu. Nggih. Dewe enggak wis sahabatan karo malaikat Israel. Padahal perlu kita nyambung hubungan, nyari hubungan konconan sama malaikat Israel ini. Kalau sudah jadi teman, ojo loro-loro ya, ojo banter-banter kan enak gitu. Lah urung tahu kenal kan nggih, arepe ngomong ojo nggih difatihai, diucapkan salam. Kalau jenengan ngamalkan dalail khairat itu ada ucapan salam, minta kenalan dhisik, istilah yang bikin kata-kata pembuka kepada malaikat Israel. Setelah itu Nabi Allah Daud nanya lagi, kalau kamu di sini nginep 3 hari 3 malam di tempat ini, terus berarti selama 3 hari ini tidak ada orang meninggal sama sekali. Apa seperti itu? Apa tidak ada orang? Kamu nggak nyabut nyawanya orang sama sekali? Emangnya tidak ada orang meninggal di hari-hari ini? Tetap, katanya malaikat Israel, tetap saya nyabut nyawanya orang itu tetap. Karena istilahnya jangan dibayangkan malaikat Israel itu kalau mau nyabut nyawanya orang datang terus istilahnya kudu teko terus mbubuti sitok-sitok. Caranya beliau, jadi dunia atau manusia yang ada di alam semesta ini seperti dihamparkan di hadapannya malaikat Israel. Wah ya iki sing teko dijabut, wah iki sing teko dijabut, wah iki sing ini yang waktunya meninggal dijabut. Seperti itu. Jadi di genggamannya malaikat Israel. Jadi beliau tetap menjalankan tugas-tugasnya walaupun beliau selama 3 hari 3 malam ada di hadapannya Nabi Allah Daud. Akhirnya konconan, akhirnya temenan sama Nabi Allah Daud. Setelah itu Nabi Allah Daud ini nanya, wahai malaikat Israel, saya itu punya satu permintaan. Saya punya satu permintaan. Apa itu? Saya pengen ngerasakan rasanya meninggal dunia. Saya pengen merasakan rasanya nyawa ini dicabut, ini rasanya kayak gimana? Katanya malaikat Israel, sakit loh Nabi Daud, sakit sekali rasanya. Masa? Tapi saya pengen ngicipi. Nah, tolong izinkan kepada Allah Ta'ala, saya pengen ngerasakan rasanya dicabut nyawa. Naik, malaikat Israel naik, ngomong berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini hambamu yang soleh ini pengen merasakan rasanya dicabut nyawanya. Katanya Allah Ta'ala, ya sudah, nggak apa-apa, kasih rasa itu, berikan rasa tersebut, dicabut nyawanya sama malaikat Jibril dengan cabutan yang terpelan, dengan cabutan yang paling ringan, dicabut nyawanya. Sakarat yang pertama, duf'ah awal itu, sakroh yang pertama, malaikat itu kalau nyabut nyawanya orang itu dicabut pelan-pelan, sekitar 4 kali cabutan. Cabutan pertama itu dari ujung kaki sampai ke lutut, itu cabutan pertama. Dek, sampai ke lutut, berhenti. Karena kalau dicabut sekaligus nggak akan ada orang yang kuat. Habis itu dek lagi sampai ke pusar. Habis dari pusar dek lagi sampai ke ulu hati.
Nah, setelah di ulu hati ini yang paling sakit. Jadi sakarat pertama dengan yang kedua itu, yang pertama sama yang kedua lebih sakitan yang kedua. Yang kedua sama yang ketiga lebih sakit yang ketiga. Yang ketiga sama yang keempat itu sakitnya yang paling luar biasa. Makanya ketika nyampe di ketika ruh ada di tenggorokan, di kerongkongan ini, makanya Nabi Muhammad mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abad malam yugharghir. Allah Ta'ala itu ngasih pintu ampunan kepada seseorang itu batas akhirnya sampai ketika ruh mereka di kerongkongan, setelah mereka merasakan sekarat 3 kali. Ruh mulai dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke tenggorokan. Setelah sampai ke tenggorokan ditutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut satu persatu sampai lepas, sampai lepas. Begitu meninggal Nabi Allah Daudnya sudah lepas ruhnya. Malaikat Jibril ini kan tugasnya pencabut ruh, tapi ndak iso balik nih ruh. Gitu. Begitu Nabi Daud meninggal, nangis malaikat Israilnya. Piye iki? Sudah tak cabut nyawanya, tapi saya tidak bisa mengembalikan dari istilahnya, padahal ini bukan waktunya, belum waktunya beliau untuk meninggal dunia. Akhirnya nangis seperti itu, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah kembalikan rohnya Nabi Allah Daud, dikembalikan sama Allah Ta'ala. Dikembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ditanya, wahai Nabi Daud, gimana rasanya perpisahan antara ruh dengan jasadmu itu rasanya seperti apa? Katanya Nabi Daud, rasanya kayak kayak kita ini dikuliti hidup-hidup, jadi kebeler lo lorone minta ampun. Ini kayak kita itu, kulit kita itu dilepaskan dari daging kita sedikit demi sedikit, dan itu rasanya 70 kali lipatnya. Rasanya 70 kali lipatnya kayak kita itu dikuliti. Koyok dikuliti rasanya. Nabi Muhammad juga merasakan ketika beliau sekarat, nanya kepada malaikat, beliau sempat mengatakan, wahai Israel, kayak gini ternyata rasanya sakitnya dicabut nyawa. Ini untuk saya saja apa untuk seluruh manusia? Maka malaikat Israel mengatakan, ini adalah cabutan saya yang teringan wahai Rasul. Kepada yang lainnya lebih sakit lagi. Maka beliau mengatakan, Allahumma khaffif alayya, Allahumma tsaqqil alayya sakarat wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan saja sekarat saya dan ringankan sekaratnya umat muslim. Buat umat saya ringankan, buat saya beratkan, enggak apa-apa. Ini pas sekarat. Biasanya orang ketika sekarat wes ndak eling apa-apa neh. Ndak eling anak bojo, ndak eling harta, ndak eling apapun, ndak inget apapun, yang ada adalah rasa kesakitan yang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad ketika merasakan sakit yang semacam itu, beliau masih ingat sama umatnya. Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, ringankan untuk umatku dan beratkan untuk saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Katanya Imam Ghazali, tambahi dengan doa, ya Allah lindungi saya dari panasnya api neraka. Setelah itu doa yang masyhur ini, doa yang paling masyhur, Allahumma bismika ahya wa amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini banyak versi. Maknanya adalah, ya Allah dengan namamu saya hidup dan dengan namamu juga saya mati. A'udzubika min syarri kulli dzi syarr. Ya Allah, lindungi saya dari setiap keburukan-keburukan selama saya hidup atau setelah saya mati. Jangan kasih keburukan apapun kepada diri saya.
Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha, dan lindungi saya dari setiap keburukan setiap makhluk yang ruhnya itu, ubun-ubun ruhnya itu ada di genggamanmu. Nggih, matinya mereka, hidupnya mereka, semuanya ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai'. Nggih, ini doanya muji dulu, muji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu sebenarnya adabnya berdoa. Orang kalau doa, doa diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyempurnakan doa kita. Seperti yang ketika Nabi Muhammad ngelihat, Nabi Muhammad lagi duduk-duduk di pojokan masjid. Ngelihat ada orang melaksanakan sholat, wudu, habis itu sholat, selesai sholat dia ngangkat tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini. Doa seperti itu didengar sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kalau dimulai dengan pujian kepada Allah taala akan tambah sempurna doanya. Akhirnya ada satu sahabat ngomong sama laki-laki tersebut, sebelum doa awali dulu dengan pujian-pujian. Setelah itu doa lagi, dimuji-muji kepada Allah taala, habis itu doa. Habis itu doa. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan kalau ditambahi sholawat kepadaku akan semakin sempurna. Satu sahabat lagi datang, ngomongin tambahi dengan sholawat. Jadi baca muji-muji Allah taala, setelah itu baca sholawat, setelah itu berdoa. Ketika dia tengah-tengah berdoa, Nabi Muhammad ngomong lagi, ini khatatama, kalau misalkan dia nyetempel doanya dengan stempel yang indah, akan semakin diijabah kepada Allah taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya para sahabat, wa mal khatmu ya Rasul, apa stempelnya ya Rasul? Ini khatatama bi amin. Kalau dia ngakhiri doanya itu dengan lafaz amin, diparani lagi, tambahi amin nanti setelah selesai. Setelah akhirnya sempurna, doanya ada pujian, ada sholawat, ada doa, ada amin di akhirnya, ditambah dengan dia doa ngangkat tangannya, maka ini adalah doa yang paling indah dan yang paling sempurna. Kalau ada hamba melakukan doa dengan cara yang semacam itu, Nabi Muhammad mengatakan Allah taala yang malu untuk tidak mengijabahi doa dari hamba tersebut. Jadi kalau dia doa dengan cara-cara yang indah, dengan adab-adab yang indah, dilakukan semuanya, kok Allah taala tidak mengijabahi, ini Allah taala sangat malu untuk tidak mengijabahi doa dari hamba tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan muji-muji Allah taala dulu. Antal awal falaisa qablaka syai', ya Allah jenengan yang maha awal, tidak ada apapun sebelum Anda. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', Anda yang paling akhir, tidak ada yang setelah dirimu. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai', Engkau yang maha jelas, tidak ada yang lebih jelas dibandingkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu? Karena segala sesuatu yang kita lihat akan menunjukkan eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelihat bulan, ada Allah di situ. Kita ngelihat matahari, ada Allah taala di situ. Ngelihat langit, ada Allah taala di situ. Ngelihat bumi, ada Allah taala di situ. Tapi kalau misalkan yang lain-lainnya, makhluknya Allah taala yang lainnya, belum tentu kita akan ingat kepada hal tersebut. Jenengan ngelihat matahari, apa ingat sama saya? Matahari kok podo ya koyo sama Kak Mina? Tidak ada. Ndak eling saya, ndak eling bapak saya, ndak eling kakek saya, ndak eling nenek saya, ndak eling kiai ini, ndak eling kiai itu, ndak ada. Kalau untuk eksistensinya manusia, ini kita harus mendalami lebih. Kalau kita pernah ketemu, kalau kita pernah berkunjung, kalau kita pernah ngobrol, baru tahu tentang orang tersebut. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala yang maha jelas, ndak ada yang lebih jelas dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang sampai ndak percaya kepada Allah Ta'ala, tentang keberadaan Allah Ta'ala, ini yang salah adalah dirinya dan pola pikirnya. Kenapa? Karena keberadaan Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang mutlak, tidak mungkin tidak ada. Kalau Allah Ta'ala tidak ada, tidak akan ada apapun.
Kalau tidak ada sang pencipta, tidak akan kita temukan apapun, kita juga tidak akan pernah ada. Kita pun juga tidak akan pernah ada. Muji dulu. Wa anta dzahir falaisa fauqaka syai'. Tidak ada yang lebih jelas dibandingkan engkau. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau yang maha paling ngerti dengan apapun yang kita sembunyikan, bahkan rahasia yang kita sendiri tidak ngerti apa yang akan terjadi pada hal tersebut, Allah Ta'ala maha tahu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala itu tahu dengan setiap rahasia yang ada pada hal apapun. Diri kita ataupun semua makhluknya, kita punya rahasia. Yang para ulama itu ketika mentafsirkan ini, wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala maha tahu yang rahasia dan apa yang lebih rahasia dibandingkan rahasia tersebut. Saya misalkan punya rencana habis ngaji pengen ngendangi makmin misalkan. Tidak ngomong sama siapa-siapa, misalkan saya punya kerentek di dalam hati, tak niati habis ngaji nanti ngendangi makmin yang sedang sakit. Diniati. Jadi itu namanya rahasia. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu kita, cuman saya dengan Allah Ta'ala yang tahu. Itu namanya rahasia. Tapi yang akhfa, yang lebih rahasia dibandingkan rahasia tersebut, ketika misalkan saya niat seperti tadi, niat arepe ngendangi makmin, tapi ternyata bermajelis nanti ada telepon dari suami saya suruh cepet-cepet pulang dijak sholat asar bareng, akhirnya tidak sempat ngendangi. Berarti apa? Rahasia itu kita sama Allah Ta'ala yang tahu, tapi yang lebih rahasia dibandingkan rahasia itu cuman Allah Ta'ala yang tahu. Yang akan terjadi setelah tentang kita punya rencana, tidak ngasih tahu siapapun, itu namanya rahasia. Tapi yang lebih rahasia lagi, apa yang terjadi di balik rahasia kita itu tadi. Tidak ada yang ngerti. 1 jam ke depan, setengah jam ke depan, 2 menit setelah pengajian, atau apa yang terjadi setelah ini kita tidak akan pernah tahu. Nah, itu namanya akhfa. Allah Ta'ala tahu yang rahasia dan Allah Ta'ala tahu yang lebih rahasia dibandingkan rahasia tersebut. Iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Setelah itu baru minta. Permintaan pertamanya apa? Ya Allah, lunasi hutang-hutang saya. Bantu saya untuk bisa ngelunasi utang. Kenapa? Karena utang itu piye-piye, sebaik apapun seseorang itu menyembunyikan rasa berhutang, panggah ganjel. Kita punya utang 1.000, 2.000 karo bakul jangan. Misalkan, bakul jangan kita bawa uang 20.000, blonjone 21.000. Blonjone 21.000. Sesuk ya 1.000. Itu seharian, sesok bayari nambah 1.000, sesok bayari nambah 1.000, sesok bayari nambah 1.000. Meskipun kalaupun misalkan ada orang yang pura-pura ndak pengen bayar, duwe utang 1.000, tapi dia pura mek 1.000 wae, tetap ganjel di dalam hati. Makanya Nabi Muhammad kalau mengibaratkan utang itu, kalau mengibaratkan utang, ngapain kamu itu bikin hatimu bergejolak setelah sebelumnya itu dikasih ketenangan sama Allah Ta'ala. Ngapain kita bikin hati kita itu gusar padahal sebelumnya itu sama Allah Ta'ala dikasih ketenangan. Para sahabat nanya, apa itu ya Rasul? Utang. Ngapain kalau kamu bisa bayar cash, ngapain utang? Kalau kamu bisa melunasinya, kenapa tidak dilunasi? Kalau kamu bisa ngasih tepat waktu, kenapa harus diundur-undur? Itu katanya Nabi. Jadi hutang itu apa tidak boleh hutang berarti? Boleh. Nabi Muhammad juga berhutang. Bahkan di akhir hayatnya beliau, baju besinya itu digadaikan untuk ngambil pinjaman dari seorang Yahudi. Nabi Muhammad itu punya hutang dan beliau biasa berhutang, sering melakukan hutang, karena itu
normalnya manusia, nggih. Kayak pian lek nanya ulun apa ndak duwe utang akeh utange, nggih. Utang rukuh, utang jilbab, utang iki nggih. Urung lunas itu saloke ngian nang gone sales-sales, nggih. Sebagian itu masih belum lunas, tapi kita berusaha, nggih. Jadi utang itu biasa, tapi yang ndak biasa ndak eruh karo utang ini sing ndak biasa, nggih. Yang lebih ndak biasa lagi ndak bayar utang. Nah, itu nanti yang pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Iqdi anid dain. Jadi beliau mengatakan berdoalah, ya Allah bantu saya untuk melunasi utang-utang saya, wa aghnini minal faqr. Dan bebaskan saya jangan sampai jadi orang fakir. Nggih. Fakir itu nggih, fakir yang dimaksud di sini bukan cuman fakir ndak punya harta, nggih. Bukan cuman fakir ndak punya uang, bukan cuman fakir ndak punya sandang pangan, tapi yang lebih ekstrim lagi adalah fakirnya hati, nggih. Fakirnya hati itu apa? Ndak pernah punya rasa cukup, nggih. Rasa di dalam hati ndak pernah punya rasa cukup, itu dia sudah fakir walaupun punya harta. Walaupun nomai gedong, walaupun kelambine api-api, walaupun makannya enak-enak, itu hatinya dalam keadaan fakir. Kenapa? Karena ndak pernah punya rasa cukup, nggih. Duwe omah iso berteduh, ndak bocor, nggih. Pengen sing luwih eneh. Punya baju yang bisa dipakai untuk nutupi aurat, punya mukena yang bisa dipakai untuk sholat, ada makanan yang terhidang untuk hari ini, wetenge iso wareg, tapi tidak pernah punya rasa puas. Ini fakir di atas kefakiran. Fakir harta itu biasa, tapi fakir hati itu yang akan bikin sengsara. Tidak akan pernah bisa menikmati. Tidak akan pernah bisa menikmati apapun yang jadi karunianya Allah Ta'ala, itu jadinya tidak ada syukurnya. Omahku mek koyok ngene, klambiku mek koyok ngene, manganku mek koyok ngene. Padahal di mata orang lain itu sudah lebih daripada cukup, sudah lebih daripada indah, sudah lebih daripada yang dibutuhkan oleh dirinya. Ini penyakit hati yang luar biasa. Penyakit hati yang sing didelok sing neng dure terus. Sing didelok sing neng dure terus. Makan lagi makan tempe karo tahu karo sambel. Ngene iki lek enek sate tambah enak lho. Wes enek sate, wes enek sate. Ngene iki lek kebuli tambah enak neh. Wes ndak karu-karuan, nggih. Ini wes enek kebuli ngene lek setik. Setik nggih, nyen tahu setik nggih. Setik iki kan makanan mahal niku nggih. Tambah enak lagi. Wes makan setik nggih, wes makan setik nggih. Itu sik iki lek enek kembang-kembange emas-emas enak neh nggih. Wes ndak ada habisnya. Jangan nyari makanan satu porsi 20 juta itu loh ada. Nggih, 30 juta itu loh ada. Mosok ada. Nggih, sing dikei perintil-perintil opo-lah, yang dikasih ditoto-toto sama chef nomor 1 sak dunia dan lain sebagainya. Sak porsi harga 30 juta, 20 juta ada. Nggih. Dan itu kalau dituruti tidak ada habisnya. Duwe klambi rego 200.000, ngene iki lek 500.000 mesti tambah enak. Nggih. Wes duwe 500.000 sak juta tambah enak neh. Sak juta 20 juta, 30 juta tidak ada habisnya. Nggih. Tas, sandal, ngomong itu kan akeh banget. Nggih, kerentil-kerentile seperti itu. Tidak ada habisnya. Ya ini namanya fakir iman. Namanya fakir hati. Tidak ada punya rasa cukup. Makanya di sini dikatakan wa aghnini. Nggih, wa aghnini, ya Allah kasih saya rasa cukup di dalam hati, nggih, agar jangan sampai merasa fakir, jangan sampai merasa miskin, jangan sampai merasa jadi orang tidak punya, jangan sampai. Nggih, sugih aku, duwe aku. Mata ini kalau dikasih harganya miliaran. Sehat ini kalau dikasih harganya tidak bisa dibayarkan oleh siapapun. Nikmatnya bisa menikmati perkara-perkara kecil, nikmatnya bisa mensyukuri makanan-makanan yang sederhana. Nggih,
pecel wis enak banget. Lodo-lodeh wis enak banget nggih. Ngalah-ngalahi steak memang nggih. Mare lek kita makan steak bar mangan ngenes nggih. Bar mangane mek 10 menit 15 menit bayare 2 juta 3 juta perang nggih ngenes gitu. Mau buat nyari 3 juta ini loh kita ngumpulkannya itu loh tumbang-tumbalik nggih. Bahkan mungkin harus nunggu gajian selama satu bulan mek kur dingge mangan steak. Wa aghnini minal faqr. Jadi minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kasih saya rasa cukup nggih. Kasih saya rasa cukup, kasih saya perasaan kaya, kasih saya perasaan selalu merasa kaya. Saya ini kaya, saya ini sugih, saya ini hamba Allah Ta'ala yang berharga, saya ini bisa menikmati ibadah-ibadah, saya ini bisa menikmati zikir-zikir. Banyak orang terhalang dari hal itu, banyak orang tidak mampu untuk melangkah ke tempat-tempat seperti itu, banyak orang tidak mampu sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Saya ini kaya, saya ini kaya luar biasa. Itu harus ditanamkan. Wa aghnini minal faqr. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang fakir, terutama fakir iman, terutama fakir hati, terutama fakir selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, Engkau yang maha indah yang menciptakan saya yang indah. Engkau yang maha kuasa yang memberikan saya kuasa untuk hidup. Engkau yang maha memberikan kesehatan dan memberikan segala. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Jenengan yang menghidupkan saya, yang jenengan yang mematikan saya. Laka mamatuha wa mahyaha. Yang engkau yang menguasai kematian saya dan yang menguasai kehidupan saya. In amattaha faghfir laha. Kalau saya nanti engkau matikan dalam keadaan terampuni seluruh dosa. Matikan saya dalam keadaan bersih, tidak bawa dosa, tidak bawa kesalahan, tidak punya tanggungan, tidak punya urusan buruk terhadap orang lain. Allahumma in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Kalau saya jenengan masih kasih kehidupan, masih ditakdirkan untuk hidup, masih dikasih kesempatan untuk bernafas, maka jaga kehidupan saya seperti engkau menjaga kehidupannya orang-orang soleh, seperti engkau menjaga kehidupannya hamba-hamba mulia, seperti engkau menjaga kehidupannya orang-orang yang engkau naikkan derajatnya di sisimu. Ma'an nabiyina was-siddiqina was-salihina wasyuhada was-salihin. Ini kehidupannya orang-orang para nabi. Kayak dijaganya para nabi, kayak dijaganya para syuhada, kayak dijaganya para orang-orang soleh, kayak dijaganya para ahli siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam keimanannya, yang sungguh-sungguh di dalam sholatnya. Kalau saya jadi orang ahli sholat, kalau saya engkau takdirkan untuk sholat, kasih saya rasa sholat, kasih saya rasa sholat seperti rasa sholatnya orang-orang soleh, sing betah sama sholat, yang betah sama ibadah, yang betah sama tilawah, yang betah untuk duduk di majelis. Kasih saya itu. Wa fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas. Kalau mati saya tolong diampuni, kalau hidup tolong dijaga kehidupan saya, jangan sampai kepleset, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang merendahkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta selalu berada di dalam naungan ampunan dan juga kesehatan darimu. Allahumma aiqidni fi ahabbis sa'at ilaik. Ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling jenengan inginkan untuk saya bangun. Dan kasih wastamilni bi ahabbil a'mali ilaik. Dan ketika saya bangun, kasih saya kesempatan untuk melakukan ibadah yang paling jenengan inginkan saya ibadah dengan ibadah tersebut. Kasih saya sholat, kasih saya tahajud, kasih saya ngaji, kasih saya zikir di waktu-waktu yang indah tersebut, di sepertiga malam yang terakhir.
Nggih. Lituqarribani ilaika zulfa, agar saya selalu mendekat dan naik derajat di sisimu, wa tub'idani min sakhatika bu'da, dan saya akan menjauh sejauh-jauhnya dari untuk menjadi hamba yang engkau murkai. As'aluka fatu'tiyani, aku meminta dan engkau yang maha memberi. Wa astaghfiruka fataghfiruli, saya yang minta ampun dan jenengan yang maha mengampuni. Wa ad'uka fatastajibuli, dan engkau yang dan tugas saya adalah berdoa, dan tugasnya Allah adalah mengijabahi dari setiap doa-doa yang saya lantunkan. Tsumma qra ayat al-kursi wa amana rasul ila akhir surah wal ikhlas wal muawwidzatain wa suratu tabarak al-mulk. Dan ini doa-doa, bacaan-bacaan atau surat-surat yang hendaknya kita baca sebelum tidur. Baca ayat kursi, nggih. Setelah itu baca amanah rasul bima unzila, sampai akhir nih. Amanah rasul bima unzila ilaika min rabbika wabil mu'minin, sampai akhir, nggih. Sampai akhir. Setelah itu baca al-ikhlas sekali, nggih. Al-ikhlas wal muawwidzatain, ada yang bilang sekali, ada yang bilang 3 kali. Al-ikhlasnya 3 kali. Setelah itu muawwidzatain, nggih. Al-falaq, an-nas sekali-sekali. Setelah itu surat tabarok kalau bisa. Surat tabarok itu bisa dibaca mulai dari setelah maghrib sampai paling bagusnya sebelum tidur. Surat tabarok. Juga ada juga yang nambahi ditambah sama surat Al-Kafirun. Nggih, baca surat Al-Kafirun. Dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang sebelum tidurnya baca surat dua surat yang paling ikhlas, nggih. Para ulama mengatakan surat Al-Kafirun sama surat Qul huwallahu ahad, nggih. Maka kalau dia tidur bablas meninggal dunia, maka orang ini mati dalam keadaan syahid, nggih. Akan dimatikan dan digolongkan di dalam golongannya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi baca Al-Ikhlas. Juga para ulama mengajarkan, ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika kita baca ayat ru'yah ini tadi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu kita bacanya sambil ngangkat doa, sambil ngangkat tangan seperti ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Habis itu Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ditiup. Ditiup di tangan, setelah itu diusapkan ke seluruh badan. Ini namanya ru'yah. Kita sedang meru'yah diri kita sendiri. Barangkali ada hal-hal yang tidak bagus di badan kita. Barangkali ada sihir, hasutnya orang, ainnya orang yang mandang kita dengan pandangan-pandangan hasut, pandangan-pandangan tidak baik. Ini kita ru'yah setiap kali mau tidur. Qul huwallah, Qul huwallah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu sambil kalau bisa ditambah ayat kursi sekalian, ayat kursi dibaca waktu itu. Setelah dibaca, setelah itu ditiupkan. Ditiupkan di tangan, setelah itu diusapkan ke seluruh badan. Fatihah di awal enggak apa-apa, nggih. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ditiup. Sekali aja. Bacanya yang 3 kali. Setelah itu ditiupkan, niupnya sekali, ngusapnya ke badan juga sekali. Wal surat wal ya'khud kan-naum wa anta ala dzikrillah ta'ala wa ala tahara faman fa'ala dzalik urija bi ruhihi ilal arsy wa kutiba musallian hatta yastayqid wallahu a'lam bis